Perkenalkan, nama saya Olivia Christina Manage, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Selanjutnya kita masuk pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kretin atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Demos kratos atau demos kretin dalam bahasa Yunani yang berarti demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi mempunyai 3 tradisi pemikiran politik. Yang pertama, klasikal Aristotelian teori, yang berarti pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kedua, medieval teori adalah suatu landasan pelaksanaan tertinggi di tangan rakyat. Ketiga, temporary doctrine, konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran dan pandangan. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sangatlah penting dan perlakuan dalam masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dan pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat juga. Alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga saat ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan pabrik demokrasi. Pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Perkenalkan, nama saya Lydia Mokoginta, saya dari perwakilan kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan dari Olivia. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga pemusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR. Ketentuan mengenai Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Kesamaan kedudukan di depan hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi.